Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Olivan dari kelas TI 2D nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir project website saya, yaitu e-voting app. Project ini merupakan project kembangan dari project UTS yang sebelumnya hanya bisa melakukan voting dan login, dan data voting disimpan melalui local storage. Di sini perkembangan yang saya lakukan adalah untuk login, user dapat memilih dua tipe login, yaitu sebagai admin dan sebagai user. Lalu, jika user belum melakukan login dan login sebagai admin, lalu ingin melakukan vote, maka user tidak dapat melakukan vote karena voting hanya bisa diakses, halaman voting hanya bisa diakses oleh user. Di sini user hanya dapat melakukan voting saja dan melihat pengumuman dari voting. Sedangkan admin di sini dia bisa melakukan tambah data pengguna, tambah data user, melakukan update data user, melihat data user, menghapus data user, lalu juga bisa melakukan reset vote di mana akan menghapus semua data vote dan mengulang vote dari awal, mengubah waktu awal dan waktu akhir vote, dan melihat data-data user siapa saja yang telah melakukan vote dan user manakah yang belum melakukan vote. Untuk teknologi yang saya pakai di sini adalah HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap untuk CSS-nya, PHP, MySQL untuk database-nya, dan saya menggunakan library JavaScript bernama Canva.js. Library ini saya gunakan untuk menampilkan grafik pengumuman voting untuk berapa jumlah vote kandidat 1 dan jumlah vote kandidat 2. Untuk tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Ini untuk halaman home, lalu halaman kandidat, halaman pengumuman tunggu, halaman login admin, dan halaman user. Lalu untuk responsif, 90% website ini sudah responsif karena saya menggunakan Bootstrap untuk mengedit responsif dari website ini. Untuk navbarnya akan berbentuk hamburger seperti ini, dan jika user mengklik ini, maka akan muncul offset seperti ini yang akan menunjukkan aplikasi halaman-halaman lainnya. Responsivitas dalam website saya. Lalu selanjutnya untuk workflow, saya akan menjelaskan alur kerja dari website ini. Pertama-tama, jika user belum melakukan login dan ingin mengakses halaman voting dengan mengklik tombol use my vote, maka akan muncul alert seperti ini. Hanya user yang bisa melakukan vote. Di sini muncul karena user belum melakukan login atau user ingin mengaksesnya melalui URL, hal yang sama akan terjadi. Atau bahkan ingin mengakses halaman dashboard yang hanya bisa diakses oleh admin saja, maka akan muncul hanya admin yang dapat mengakses dashboard. Dapat banyak limitasi jika user belum melakukan login. Sedangkan jika user melakukan login sebagai user,
tombol ini akan berubah. Tombol login akan berubah menjadi tombol user, di mana jika diklik akan memunculkan drop down menuju ke halaman vote dan melakukan logout. Lalu jika user ingin melakukan voting, bisa akan melakukan ini tombol use my vote atau menuju drop down dan menekan tombol vote. Jika menekan ini, di sini user akan disuguhkan oleh dua kandidat, yaitu kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Dimana jika user melakukan vote, maka data ini akan tersimpan di dalam database. Sebagai contoh, saya akan memilih kandidat nomor 1. Maka akan muncul confirmation seperti ini. Di sini user akan diberi pilihan apakah dia ingin voting nomor 1 atau tidak. Jika melakukan tombol cancel maka tidak jadi voting. Lalu jika menekan OK, data akan tersimpan dalam database. Lalu misal jika user ingin melakukan voting lagi menggunakan akun yang sama, maka tidak diperbolehkan karena akan muncul peringatan Anda telah melakukan vote dan tombol dari voting akan terdisable. Lalu untuk responsivitas halaman voting ini juga sudah saya responsifkan. Tampilannya jika dilihat dari handphone akan seperti ini. Lalu di sini user hanya dapat melakukan voting tersebut dan melihat halaman pengumuman. Di sini mengapa user dilemparkan ke halaman wait.php? Karena user admin telah mengatur halaman pengumumannya dapat diakses pada tanggal 26 Desember tahun 2022. Dan yang dapat mengubah ini hanyalah admin saja. Misal user ingin mengakses halaman dashboard melalui URL, maka akan terdapat peringatan yang sama, yaitu hanya adminnya dapat mengakses dashboard dan akan dilemparkan kembali ke halaman home. Untuk user hanya dapat melakukan voting saja dan melihat halaman pengumuman jika waktunya telah sesuai. Lalu jika user melakukan tombol logout, maka tombol login akan kembali seperti semula. Lalu jika user melakukan login sebagai admin, di sini user tidak dapat melakukan voting ya. Karena yang dapat melakukan voting hanyalah user saja. Jika login sebagai admin dan ingin melakukan voting, maka akan muncul hanya user yang dapat melakukan vote dan akan dilemparkan kembali ke halaman home. Lalu tombol login tadi akan berubah menjadi drop down ini yang akan menampilkan dashboard dan logout. Dimana jika kita mengklik tombol dashboard, maka admin akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan total admin, total user yang sudah vote, dan user yang belum vote. Di sini juga terdapat dropdown ya. Dropdown ini berfungsi sebagai untuk kembali ke home dan logout. Lalu di halaman user ini, admin dapat melakukan tambah user, melihat data user, melakukan edit untuk data user, dan melakukan delete untuk data user. Sebagai contoh, jika admin melakukan tambah user, maka akan disuruh untuk mengisi form, yaitu nama, NIM, password, itu saja. Dan status ini tidak dapat dirubah, karena status ini berubah ketika user melakukan voting. Lalu untuk nama sebagai contoh, saya akan menambahkan data user baru. Lalu melakukan tombol submit. Lalu akan memunculkan alert ini, user berhasil ditambahkan, dan akan kembali ke halaman dashboard index.php, lalu ke halaman user. Maka di sini user telah berhasil ditambahkan. Lalu jika ingin mengedit user, maka tampilannya akan seperti ini.
Untuk mengedit user juga sama, status juga tidak dapat dirubah. Jika user admin menekan tombol kembali, maka akan dikembalikan ke halaman user seperti ini. Nah, jika selesai melakukan update, maka tekan tombol submit, maka akan memunculkan alert user berhasil diupdate dan data user telah berhasil diupdate. Lalu untuk melakukan update, admin hanya perlu menekan tombol delete dan akan memunculkan ini. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Jika cancel, maka jika menekan cancel atau silang, maka data tidak jadi dihapus. Jika menekan tombol delete, maka akan munculkan alert data deleted dan data telah berhasil dihapus. Lalu untuk halaman vote ini, menu vote, di sini admin dapat melihat user siapa saja yang telah melakukan vote dan nomor berapa user tersebut melakukan votingnya. Di sini user juga dapat melakukan reset vote, di mana akan menghapus semua data ini dan melakukan ubah waktu vote. Ubah waktu vote ini berfungsi untuk mengubah waktu awal dan waktu akhir voting yang telah tertera seperti dalam database announcement. Sebagai contoh, saya akan mengubahnya menjadi waktu awal vote tanggal 24 dan waktu akhir vote adalah tanggal 24 juga. Tekan menekan tombol submit, maka tanggal vote berhasil diupdate. Lalu kita akan kembali ke home dan menuju halaman announcement. Nah, di sini akan memunculkan pengumuman dari hasil voting. Dikarenakan tadi hanya terdapat 2 user yang melakukan vote dan kedua-duanya memilih kandidat 1, maka di sini akan memunculkan pemenang dari ketua organisasi dan wakil organisasi, lalu memunculkan hasil voting yang berupa graf yang saya di sini menggunakan library dari Canva.js. Sini akan memunculkan jumlah total suara dari kandidat 1 yaitu 20, yaitu 2, dan kandidat 2 adalah 0. Lalu jika waktu vote telah berakhir dan user ingin melakukan voting lagi, maka akan user tidak dapat melakukan voting lagi. Sebagai contohnya sebagai berikut. Maka akan memunculkan alert waktu vote telah selesai. Di sini user tidak dapat melakukan vote lagi karena vote-nya telah selesai dilaksanakan. Untuk alur dari website saya mungkin hanya sekian, dan presentasi saya juga saya akhiri. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.